إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama setelah kita memuja Allah Jalla fi'ula, hendaklah senantiasa kita berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dialah sebaik-baik bekal. Kemudian ibadallah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan manusia agar jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini, agar jangan sampai tertipu dengan syaitan, di mana Allah mengatakan sebagaimana termuat dalam surah Fatir pada ayat ke-6, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji Allah itu adalah benar. Inna wa'dallahi haqqun, sungguh janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah akan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan sampai apapun menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengingatnya, dari taat kepadanya, dari patuh kepadanya. Sungguh apa yang dijanjikan benar. Surga adalah hak, neraka adalah hak, semua janji Allah adalah benar. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa, janganlah kalian mengikuti syaitan, jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya syaitan akan senantiasa menyuruh bala tentaranya, anggotanya, agar mereka semua menjadi penghuni neraka yang membakar, iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertarungan antara iblis dan bala tentaranya dengan Adam alaihissalam dan anak keturunannya adalah merupakan pertarungan yang tak pernah berkesudahan sampai Allah warisi bumi dan apa yang terdapat di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan anak-anak Adam, jangan sampai mereka tertipu dan disesatkan oleh syaitan. Dalam surat Yasin Allah Jalla wa'ala mengatakan, alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah saya sudah ingatkan kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kalian ibadati syaitan, jangan kalian taat dan tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, tapi sembahlah aku semata, inilah jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana iblis telah menyesatkan banyak manusia, wa laqad adalla minkum jibillan katsira, sungguh benar-benar dia iblis telah menyesatkan di antara kalian wahai manusia, anak Adam, generasi yang banyak. Jibillan katsira afalam takunu taqilun,
Tidakkah kalian berpikir? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah selalu ingatkan kita agar jangan sampai terfitnah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Berulang kali Allah mengatakan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana termuat dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakum syaitanu. Jangan sampai kalian itu terfitnah, terpedaya, tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana dahulu kala nenek moyang kalian, kedua orang tua kalian Adam dan Hawa tertipu dengan sebab syaitan, dia dikeluarkan dari dalam surga. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia menjadi penyebab kedua orang tua kalian dikeluarkan dari dalam surga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Bagaimana syaitan dengan sebab godaannya, tipu dayanya berhasil melucuti pakaian keduanya. Telanjanglah Adam dan Hawa dengan sebab maksiat dan dosa-dosanya. Yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan berhasil melucuti pakaian keduanya. Dan itulah senjata syaitan sepanjang zaman. Berusaha melucuti pakaian manusia. Liyuriyahuma sawatihima. Agar syaitan menampakkan kepada keduanya aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sungguh dia benar-benar syaitan dan bala tentaranya melihat kalian, sementara kalian tidak melihatnya. Luar biasa ibadah Allah. Musuh yang mampu melihat kita, tapi kita tak mampu melihatnya. Luar biasa. Subhanallah. Kau bayangkan jika ada musuh mampu melihat di mana kau berada, sementara kau tak melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan bala tentaranya melihat kalian, sementara kalian tidak melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sungguh benar-benar kami telah menjadikan syaitan sebagai wali-wali, penyeru, penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Ibadah Allah, begitu lihainya syaitan menggelincirkan manusia. Iblis tak pernah mati sampai datangnya hari berbangkit, baru dia akan mati. Sementara orang tua kita Adam alaihissalam mati, ibu kita Hawa mati. Begitu panjangnya pengalaman iblis dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dia sangat tahu bagaimana seluk-beluk anak-anak manusia. Iblis tujuan hidupnya hanya satu saja, bagaimana supaya anak Adam sebanyak-banyaknya dalam perangkapnya bersama-sama dengannya menghuni neraka sa'ir. Iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa jalannya agar kita selamat daripada syaitanir rajim? Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada kita agar senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mungkin mampu mengalahkan syaitan tanpa dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali hanya segelintir daripada kalian. Ibadah Allah, karena itulah banyak-banyak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita daripada syaitanir rajim. Ibadah Allah. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bagaimana agar selamat daripada tipu daya syaitan. Dia menyebutkan ada 4 hal yang termuat dalam surah Al-Imran, di penghujung daripada surah Al-Imran. Inilah 4 senjata kita mengalahkan syaitanir rajim setelah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang berbunyi di penghujung daripada surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Tak ada jalan untuk dapat mengalahkan syaitan kecuali kita sabar. Sabar terhadap apa ibadallah? Sabar terhadap apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk selalu mengerjakannya. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perjuangan kita ibadallah untuk melawan syaitan, peperangan kita dan syaitan sebentar. Subhanallah. Tak lama. Paling-paling kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, berapa lama? Bandingkan umur dunia ini dengan negeri akhirat, tak berbanding. Seluruh umur yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan dunia ini hanyalah merupakan satu nafas daripada nafas-nafas kehidupan di akhirat yang panjang. Subhanallah. Perjuangan untuk menghadapi syaitan sebentar. Karena itulah kita disuruh untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Taati Allah dan sabar padanya. Jauhilah maksiat dan sabar di atasnya. Sabarlah segala macam ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita daripada apa yang kita tidak senangi. Sabar. Sabar adalah merupakan ibadah Allah kunci kesuksesan dalam segala macam urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena itulah agama ini bertumpu pada sabar. La dina liman la sabralah. Takkan pernah ada seorang memiliki agama yang baik yang tak punya kesabaran. Ibadah Allah, senjata pertama sabar. Yang kedua, wasabiru. Isbiru wasabiru. Wasabiru maknanya istiqamahlah engkau di atas jalan kesabaran. Kesabaran harus dipupuk, harus dilatih, harus terus-menerus continue sampai kematian datang menjemput kita. Dan tak lama ibadah Allah. Umur di dunia ini sebentar. Jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Jangan sampai mengikuti syaitan. Jangan sampai tertawan dengan syaitan. Jangan sampai kita dibawa oleh syaitan menjadi bagian daripada pengikutnya yang akan memenuhi neraka jahanam. Wasabiru, bersabarlah terus. Upayakan terus bersabar. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Warabitu, murabatu ibadallah adalah menjaga batasan-batasan. Ya, secara istilah dalam agama kita, murabatu adalah senantiasa menjaga wilayah-wilayah agar jangan dimasuki musuh. Para petugas yang menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin namanya murabitun. Dan dalam menjadikan diri kita selamat daripada syaitan, murabatuh makna adalah engkau jaga jangan sampai masuk pintu-pintu syaitan ke dalam hatimu. Ibadallah, syaitan memburu hati kita. Hatilah merupakan raja. Hati inilah yang merintahkan kepada semua anggota tubuh kita untuk berbuat taat ataupun kemaksiatan. Yang ingin menjadi targetnya adalah hati ibadallah. Manakala syaitan berhasil menguasai hati hamba, selesailah segala-galanya. Syaitannya akan memerintah dan melarang. Ibadallah, hati merupakan tempat yang paling dikejar oleh syaitan. Hati ini akan berada pada benteng yang kokoh. Ibadallah, tapi yang namanya penguasa, seorang raja yang berada pada benteng yang kokoh, yang tak akan mungkin langsung musuh dapat mengambilnya, musuh akan berusaha untuk menaklukkan anggota-anggota terdekatnya, mungkin dengan menyuapnya. Dia akan suap para menteri-menterinya. Subhanallah. Dari menterinya, dari para pengawal pribadinya, masuklah syaitan, akhirnya menangkap, menguasai sang raja. Ibadallah, sungguh hati kita ini adalah merupakan raja dan ada pintu-pintu masuknya. Dari situlah syaitan akan berupaya masuk ke dalam hati kita. Pintu pertama ibadallah adalah pintu mata, manfadhul ain. Tak akan sampai ke dalam hatimu berbagai macam kotoran-kotoran maksiat kecuali engkau mulai daripada pandangan matamu. Kita hidup di zaman fitnah yang begitu dahsyat melanda. Hanya Allah yang tahu betapa dahsyatnya fitnah. Handphone di tangan-tangan manusia, di tangan anak-anak muda, di tangan generasi-generasi muda, bahkan di tangan-tangan orang tua, di tangan kaum muslimin. Sungguh perangkat ini berhasil menjaring banyak umat menjadi pengikut syaitan. Dari mana? Dari pandangan mata mereka yang tak terjaga ibadallah.
Itu pintu pertama akan dimasuki syaitan. Dia giring manusia kepada syahwat. Subhanallah, ibadallah. Pintu kedua yang merupakan pintu masuk syaitan adalah manfadul udhun, jalan telinga. Syaitan berupaya menutup telinga manusia agar jangan sampai kepadanya ilmu yang sahih, wahyu yang benar, jangan sampai kepadanya kalamullah, kalamur Rasulullah SAW. Ibadallah, syaitan menggiring agar manusia mendengar segala yang buruk-buruk, agar mereka lalai dengan lagu-lagu, agar mereka lalai dengan nyanyi-nyanyian, dengan musik, dengan berbagai macam hiburan-hiburan. Telinga merupakan pintu masuknya syaitan. Bahkan ibadallah, kalaulah sudah masuk ke dalam telinga manusia wahyu, terdengarnya hadis, terdengarnya ayat, syaitan akan berusaha menggelincirkan manusia agar mereka tidak berupaya memahami apa yang mereka dengarkan daripada hadis dan daripada ayat. Banyak orang baca Quran tapi tak tahu isinya, dan dia tak mau tahu apa isinya. Subhanallah. Dari kejahilan ini syaitan akan masuk ke dalam hati-hati mereka. Ibadallah, ya, ini adalah merupakan pintu kedua masuknya syaitan. Pintu ketiga ibadallah adalah manfadul lisan, pintu lidah. Syaitan berusaha menggiring manusia agar lalai daripada zikrullah tabaraka ta'ala, agar manusia lalai daripada membaca kitabullah, menimba ilmu agama, berkata-kata yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Syaitan menghiasi indah segala macam kata-kata yang buruk. Ibadallah, dari pintu-pintu inilah syaitan akan masuk. Manakala pintu-pintu ini berhasil dimasuk ke syaitan, maka akan bersemayamlah syaitan dalam hati manusia. Dialah menjadi penguasa, memerintah dan melarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah. Adapun senjata yang keempat, bekal kita untuk mengalahkan syaitan adalah firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian akan menjadi pemenangnya. Takwa ibadallah adalah segala sesuatu yang dengannya akan menjadi beruntung. Masya Allah, seorang hamba dengan takwa akan datang kepadanya keberuntungan. Akan Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tak terduga, Allah mudahkan urusannya, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan takwa. Takwa ibadallah adalah dengan berupaya kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa? Takwa adalah al-khaufu minal jalil. Engkau takut kepada Tuhan Allah, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha mulia. Al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, ketakutan yang membuahkan amal sehingga engkau berupaya beramal sesuai dengan apa yang datang daripada kitabullah yang telah Allah turunkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil, takwa akan membuahkan kepadamu ridha dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kau anggap itu yang terbaik bagimu, itu yang paling banyak. Ridha bil qalil, kau rela dengan apa yang kau dapatkan meski sedikit menurut pandangan manusia. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan engkau senantiasa bersiap untuk menyambut kehidupan yang panjang, perjalanan yang panjang setelah kematian. Inilah 4 bekal ibadallah untuk mengalahkan syaitan. Kau akan beruntung, sabar, istiqamah di atas kesabaran. Kau senantiasa jaga pintu-pintu masuknya syaitan yang akan dengannya dia masuk menguasai hatimu. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.